lengkos nih. Jadi ini tetangganya Thailand. Kan ada negara lain. Ini adalah lengkuas ya, lengkuas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, nih Abah Cio bersama Pak D bertemu dengan teman-teman semua, rekan-rekan semua, sahabat-sahabat semua. Kita mau bahas tentang kesehatan tadi. Karena Pak D ini channelnya apa Pak D? Pak D Terapi Otodidak Barokah. Pak D Terapi Otodidak Barokah. Channel Pak D ini menampilkan terapi-terapi Pak D ya, dengan pasiennya, ya kan? Dengan pasien-pasiennya. Dan Pak D ini sudah banyak memberikan pertolongan atau bantuan ya Pak D ya, bantuan tentang terapi berbagai macam penyakit. Khususnya penyakit-penyakit apa aja sih Pak D? Semua penyakit kan? Semua penyakit. Kecuali patah tulang yang enggak bisa. Kecuali patah tulang yang Pak D yang memang tidak biasa ya, tidak biasa untuk menerapi. Kalau penyakit ini Pak D, kalau penyakit penyakit iri dengki gitu? Ya itu sering Kak nasihatin. Nasihatin ya, itu mah. terapinya nasihat. Iya. Itu harus nasihatin, itu enggak boleh seperti itu. Karena kalau dari iri dengki itu juga timbul penyakit ya. Ya, jadi ngapain harus punya iri dengki ya Pak D ya? Iya. Jadi penyakit. Nah Pak D, di kesempatan hari ini nih kebetulan kita ketemu ngobrol-ngobrol tentang kesehatan. Gini Pak D, kalau sehat itu kalau Pak D itu bagaimana cara merawatnya untuk sehat itu ya? Kalau sehat itu satu dari pikiran. Dari pikiran. Kita harus fresh ya. Itu terus sehat itu dari hati kita. Dari hati. Dari hati terus ke pikiran. Itu bikin sehat. Makanya pola pikir, pola makan, pola hidup ini harus kita jaga. Pola pikir, pola makan, sama pola hidup itu yang harus dijaga. Gitu. Jadi pikiran juga harus pikiran yang bersih. Bersih itu harus berpikir positif terus ya Pak ya. Kita harus berprasangka baik siapapun. Jadi tetap sehat. Agar sehat dan tidak ada beban di pikiran kita kan. Kalau berprasangka negatif itu beban kan. Lagian juga ngapain gitu kan. Beban itu bikin penyakit. Pola hidup sehat ya, makanan-makanan teratur ya harus dijaga. Kemudian juga cara hidup sehat ya, bagaimana kita menghadapi situasi atau apapun kita harus teratur. Ya, Pak De. Tapi Pak De, banyak yang ngeluh nih. Banyak yang ngeluh kalau orang di atas menengah ke atas seperti orang kaya itu keluar penyakit yang memang yang biasa dilakukan, bahwa penyakit udah stroke, model cuci darah, penyakitnya yang memang kalau kata orang penyakit mahal, ya kan? Penyakit mahal. Tapi ada kalau orang yang menengah ke bawah itu penyakit yang memang tidak mahal, tidak mahal, gitu kan? Tapi sangat meresahkan, kayak borok, ya, kayak panu, gitu kan? Nah itu Pak De, saya pengen ngobrol-ngobrol soal seperti itu. Ya kadang-kadang sakit itu ada yang sakit menyedihkan ya. Ada yang menjengkelkan ya. Kadang-kadang ada. Seperti contoh penyakit gatal. Gatal itu kan jengkelin. Saya dulu pernah punya penyakit gatal Pak De. Gatal ngelihat itu perempuan cantik. Itu sangat menjengkelkan sekali. Masalah obat gatal ini. Ya gimana obat gatal? Punya obatnya. Obatnya dari dapur juga. Dari apa? Dari dapur. Kita ke dapur. Ya. Kita ke dapur cari obatnya. Maksudnya ke dapur tuh kita ke masa lalu. Ke nenek moyang kita. Nenek moyang kita banyak di dapur dulu ya. Ada jahe, ada bawang daun, bawang merah, bawang putih ya. Itu di dapur semua. Ada garam, ada gula, ada. Nah ini kita ke dapur ini mau bawa apa nih Pak De? Kalau obat gatal. Untuk gatal lah, eksim ya udah lama. Eksim udah lama. Kan banyak kan orang setahun sekali kena eksim. Eksim. Terus kena gatal. Itu obatnya susah, digaruk malah tambah berdarah. Iya. Itu obatnya laos, lengkuas. Obatnya apa? Lengkuas. Nih obatnya laos. Laos nih. Laos nih. Jadi ini tetangganya Thailand.
Kan ada negara lain. Ini adalah lengkuas ya, lengkuas nih. Gimana nih? Ini cukup diiris. Diiris. Getahnya inilah yang dioleskan di tempat yang gatel atau eksim. Gitu. Kita eksim yang udah bertahun-tahun nggak sembuh. Iya. Itu diolesin pakai getah lengkuas ini. Cairan yang di dalam itu ya. Tapi nggak boleh dapol ditempelkan. Gitu. Yang bagus itu diiris, terus dioleskan. Iya, ini obat mujarab untuk gatel, semua gatel dimanapun. Iya. Seperti kadas, dolesin jangan lain sekali. Namanya obat Jawa, obat kuno itu harus berkali-kali. Iya. Namanya obat yang kimia. Itu pelan-pelan tapi yakin sembuh. Insya Allah. Seperti ada kadas, ada urap, ada panung. Dolesin lengkuas saja. Mau saja doleskan. Itu sembuh. Selain bumbu masak yang bikin penyedap rasa. Ini kalau ini buat sayur asem. Buat apa saja. Apa saja juga. Orang yang bikin supaya rebus daging, supaya cepat empuk, kasih aja lengkuas yang banyak. Lengkuas ini biar empuk. Diparut ya, itu pasti cepat empuk. Iya. Manis enak pokoknya. Itu kalau buat masak. Tapi kalau buat obat ya ini obat gatel, apa saja itu sembuh dengan lengkuas ini. Jadi kalau misalkan kita gatal, tadi diiris ya Pak? Iya, diiris ujungnya itu. Nah, sebelah sini. Nah, di sini diiris di sini atau di sebelah sini diiris langsung dioles-oles ke yang luka, yang gatal apa saja. Gatal apa saja. Termasuk gatal jerawat bisa juga. Ini hanya dengan satu barang ini lengkuas. Ini sebenarnya nggak terlalu mahal ya Pak ya. Kalau misalkan ini nggak mahal nih lengkuas. Ini paling 2.000 bisa buat sebulan nih kalau misalkan ini sebulan aja dikit-dikit ya kan. Yang penting jangan kering aja, kalau kering kan jangan kering. Jadi harus ditaruhnya memang di kulkas atau di apa kalau bisa di kulkas harus taruh di toples yang tebel. Di toples tebel. Kalau tebel itu dia nggak kering. Oh, ya nggak kering, kemudian juga nggak membeku gitu kan? Nggak beku gitu. Nggak kering. Jadi tetap hangat tapi nggak kering gitu kan? Hidup gitu kan? Ada getahnya terus. Oh, itu. Jadi toplesnya harus tebel. Toples apa terserah, yang penting tebel. Tapi kalau nggak salah lengkuas ini kuat juga, pada lama juga dia tetap nggak kering gitu loh. Walaupun di tempat ditaruh di mana, tetap seminggu bisa. Jadi bisa dipakai buat kita gitu kan. Ini bisa buat lama ya pemakaiannya. Hanya 2.000. Mungkin ya penyakit kita ada kadas, kurap atau gatal itu cepat sembuhnya. Eksim itu loh, eksim ya. Penyakit yang menjengkelkan. Itu menjengkelkan kalau eksim itu, karena diobatin pakai salep nanti sembuh seminggu kambuh lagi. Setahun kambuh lagi. Kalau pakai ini enggak selamanya. Nah, kambuh lagi. Ngomong-ngomong lengkuas, saya sebenarnya punya pengalaman pribadi dengan ini. Dengan lengkuas. Apa itu kan? Karena saya dulu memang punya panu gitu kan. Panu. Saya memang suka nyiapin lengkuas tadi di rumah. Ngolesin itu dan sampai akhirnya tidak ada lagi. Memang betul teruji gitu kan. Jadi sekarang ini kalau anak-anak Gen Z itu kan Gen X ini sekarang mungkin nggak tahu. Ini sekarang saya kasih tahu. Kalau bapak-bapaknya, orang tuanya pasti udah tahu nih. Karena mereka juga kembali ke dapur dan tanya-tanya sama orang tua dulu gitu atau neneknya. Iya. Waktu saya bujang juga kena panu kan. Panu saya malah badan tubuh. Tapi saya ngobatin gampang. Jadi pakai lengkuas ini. Kan kalau orang Jawa bilang panu. Panu mapane nggon anu. Apa sih mapane nggon anu itu? Anu itu ya kalau orang Jawa tuh saru lah. Ini saru. Jadi mapane nggon anu. Tapi kalau saya enggak saru-saru. Enggak saru-saru. Biasa. Jadi cari aja di selangkangan. Titiknya cuma satu titik itu. Itu biangnya itu digosokin itu aja. Dalam seminggu insya Allah semua rontok, nggak ada. Hilang semua. Kalau orang-orang kan dioleskan semua, dolesin kan. Panas ini kan jadi panas panu aja. Kalau perempuan biasanya di bawah pentil, bawah tadi. Itu ada satu itu diolesin aja, satu itu aja. Semua ada rontok.
Itu kalau untuk panen. Iya, Tapi iya. kalau untuk eksim tadi, jadi dioleskan yang itu yang semua gatal. Biasanya kan eksim itu di ini loh, di sini, daerah sini. Iya. Kan kalau saya lihat iya, kaki ya, iya, di bawah ya. kaki atau di tangan ini, itu saya sering lihat, sering ngasih tahu. Iya, iya. Obatnya ini Bu, obatnya ini Pak, alhamdulillah sembuh. Iya. Nah, gitu. Sebenarnya simpel-simpel aja Pak ya. Makanya ini lewat itu kan Insya Allah bermanfaat ya, mudah-mudahan bermanfaat, apalagi orang anak-anak yang muda nih yang tidak tahu gitu kan, sekarang jadi lebih paham, kemudian juga orang tuanya bisa memberikan saran lagi ke anak-anaknya. Makin lama bahwa dapur kita, nenek moyang kita ini banyak barang-barang yang bermanfaat, ya bermanfaat. Salah satunya adalah lengkuas, itu. Obat jerawat juga sembuh. Obat jerawat juga bisa sembuh ya. Pelan-pelan kalau jerawat pelan-pelan. Sedikit aja. Oke. Tapi nanti sembuh nggak nunggu-nunggu lagi. Biasanya seperti itu. Biasanya gitu. Jadi biasanya langsung habis aja. Saya dulu akar-akarnya. bicara juga jerawatan, obatnya juga ini lengkuas ini. Makanya saya ingat itu obatnya lengkuas ini manfaatnya sangat bagus. Iya. Kalau dulu ya. Oke lah, gitu aja ya Pak De ya. Berhubung nih sekarang sudah mau azan juga ya. Udah azan ya. Kita akhiri saja untuk pembicaraan ini. Abah Cio dan Pak De mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Tolong disebarkan ya kalau misalkan untuk orang banyak biar pahala ya, menyebarkan kebaikan. Tolong juga di-subscribe channelnya Pak De, yaitu apa Pak De? Pak De Terapi Otodidak Gen Barokah. Ya tulis nanti saya tulis di situ. Kemudian juga untuk semuanya salam sehat, salam bahagia, dan semoga saja semuanya bahagia semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.